Nah, kita akan ngobrol dengan sang korban yang saat ini telah bergabung bersama kita di sini. Ada Mbak Widya Anggraini, Halo. penumpang Halo, Kak Sancaka. Selamat pagi Mbak Widya. Selamat pagi. Sehat, Mbak? Alhamdulillah masih kerasa nyeri di sini. Nah, kita coba mau tanya dulu. Gimana nih? Apa aja yang kamu Situasi rasain saat sampai sekarang? ini. Kalau untuk sekarang masih kerasa yang sini nyeri, soalnya kan kena serpihan kaca juga. Oke. Sama yang samping sini kan putih-putih untungnya. Nah, kalau yang di muka ini juga sudah mendingan. Aku obatin terus setelah kejadian itu. Oke. Kalau yang di kepala tuh sebenarnya sempat ada sobek atau apa nggak sih? Nah, nggak ada Kak. Nuncep gitu nggak ada. Kayaknya kena serpihan kaca. Cuman kena Bukan- serpihan. Nah, serpihan. Tapi kan ini kan banyak pori-porinya tuh. Iya. Nah, itu. Jadi tetap ada darahnya sebenarnya. Ya kecil-kecil. Oh, ya Allah. Jadi tetap aku kompres-kompres gitu. Tapi Betul. posisinya kan jadi gini. Ini kira-kira ya, anggaplah ini ceritanya lagi di kereta nih. Waktu itu berarti duduknya di sini atau di tempat kita? Sebelah nih kiri ternyata. Jadi kalau misalnya dia kacanya dia ada di sebelah kirinya dia Iya, gitu ya. sebelah kiri. Berarti pas. kayak di sini, berarti di Sebelah sini, kacanya. Iya, sebelah iya. sini. Begitu dia kena, berarti serpihannya langsung menghantam kepala, Menghantam, iya, mata, wajah, Wajah. leher, ya, badan. leher. Terus sama ada yang masuk ke mulut serpihannya. Masya Allah. Kan aku shock gitu Kak ya. Terus sama ada yang ini, semuanya di sini. Itu kaca-kaca semua, masuk-masuk sini juga. Aduh. Tapi untungnya untuk pihak KAI-nya juga karcep gitu. Langsung bawa ke belakang, dibersihin ini semua sama kakaknya. Terus sama dibersihin ini semua yang berdarah itu. Sama kaki juga kena. Tuh. Gila, itu kayak sebadan ya, Yo. Betul. Iya. Kita coba runut sedikit ya. Kamu berarti naik kereta api Sancaka itu di tanggal berapa dan jam berapa? Tanggal 6 Juli, 6 hari Juli. Minggu, jam 22.25. 22.25. Malam Iya, ya, malam. nih. Oke, berarti pada saat itu kamu sudah mengeluarkan handphone kamu dan sudah membuat video pada saat itu. Sudah. Pada saat itu bikin video A Day in My Life, Get Iya, Ready With Me vlogging, gitu-gitu lah ya. vlogging. Iya, ceritanya ya. Iya, ceritanya Oh, gitu. Oke. Dan di jam berapa kejadian ini terjadi? Kalau saya lihat dari video yang di HP saya itu 22.35. Berarti hanya Jadi 10 menit. 10 menit Dari jalan tuh ya. dari baru jalan. Berarti itu deket sama stasiun, masih deket lah Masih hitungannya ya. dekat hitungannya, iya. Oke, pada saat Jadi itu dirimu sekitar- dari mana mau kemana, mau izin? Dari seminar, ikut seminar di Jogja untuk upgrade owner kan harus upgrade skill Wah, ya keren. kan. Owner apa deh biar kita nggak bertanya-tanya nih, biar kita nggak gantung. Owner apa nih Kak? Owner souvenir Oh, usaha sama souvenir ya. usaha souvenir sama camilan kayak gitu. Oke, berarti pada saat itu kamu dari Yogyakarta Mau ke Surabaya Surabaya. pulang. Iya. Nah, Heeh. 10 menit setelah kamu berangkat menggunakan kereta, kejadian ini terjadi. Pada saat itu penanganannya adalah kamu dibawa ke belakang untuk dibersihkan. Tapi tentunya serpihan yang masuk mata dan lain sebagainya nggak bisa kamu bersihin kan. Ya. Setelah itu apa yang dilakukan oleh dirimu dan juga pihak Pak KAI? Kalau kemarin waktu masuk mata saya kan berusaha membersihkan sendiri Kak. Gini, ya kan. Untungnya ini aku pakai softland. Jadi serpihan itu nempel di softland. Astagfirullah. Nah, softland langsung aku lepas itu. Nah, Pas kamu lepas dari- kamu lihat tuh ada serpihannya di ada softland kamu. serpihannya kan habis aku lepas aku taruh ke tempatnya itu ya. Ada Si tempat itu, softland iya itu tuh. tempatnya softland itu masih ada serpihan-serpihan itu ada. Setelah itu nunggu tim kesehatan dari pihak KAI-nya naik turun di Solo. Oh, diturunin di Solo. Iya. Dibawa ke rumah sakit kah? Dibawa ke rumah sakit Triharsi. Situ diperiksa. Berarti langsung masuk UGD dong ya? Iya, langsung ke UGD, langsung diperiksa sama disemprot, dibersihkan untuk serpihan-serpihan yang masuk di mata. Kayak Yang di gitu. kepala gimana tuh Kak? Yang di kepala itu kan mereka nggak nge Kak kalau di kepala itu kayak ada serpihan. Nah ini cuma aku yang bersihin gitu kalau yang di kepala. Jangan mereka juga nggak kelihatan. Nggak Mungkin masuk ke dalam kelihatan. rambut soalnya kan. Ini soalnya serpihannya tadi kalau kita sempat ngobrol sebentar juga bukan serpihan-serpihan yang bahkan masih bisa kelihatan ya. Ini udah kayak serbuk gitu bentuknya ya. Saking ancur banget tuh kaca-kaca. Kayak glitter gitu. Nah, kayak gitu. Itulah yang masuk berarti Iya. ke kepala juga kena. Ke muka, mulut juga leher. ini ketelen Ketelen, kemarin. Kak. Iya. Kan terus gitu kan ke sini Kak. Ya. Langsung masuk. Terus aku ada yang keludahin juga gitu. Tapi untungnya nggak apa-apa sih. Pada saat kejadian itu, apa yang ada di benak kamu? Apa yang kamu rasain pada saat itu?
Aku shock, blank, shock. Jadi nggak tahu, nggak ngerasain sakit. Yang info darah-darah juga penumpang yang lain. Saking kita kayak udah blank ya, kayak udah nggak tahu lagi gitu. Nah sampai per hari ini gitu ya, follow up-nya seperti apa sih? Mungkin dari pihak KAI-nya atau mungkin apakah pencarian pelaku mungkin gitu diupdate juga ke dirimu atau seperti apa nih Kak? Kalau untuk pihak KAI-nya ini kompensasi 100% sampai saya sembuh. Sampai nggak ngerasain sakit apapun. Semua pengobatan berarti ditanggung ya? Ditanggung sama tim KAI semua. Keren, KAI luar biasa hebat. Ya. Terus? Makin hebat itu memang. Tapi kalau untuk pihak polisian ini saya masih menunggu info lagi, kabar selanjutnya. Juga para netizen juga menunggu pastinya kan. Soalnya belum ada info sama sekali bagaimana ke depannya atau pelakunya itu sudah ketemu apa belum. Gitu. Ya karena kalau buat aku pribadi sih mungkin kalau aku membayangkan gitu ya dari pihak yang awam melihat kejadian yang satu ini mungkin akan sangat sulit ketika kita menjadi seorang polisi untuk melakukan pengecekan. Karena kan baik lagi mungkin nggak ada polisi yang berjaga juga di sepanjang jalan kereta api itu gitu ya. Dan nggak semua jalan juga ada CCTV-nya. Tetapi buat aku pribadi alangkah baiknya kalau memang bisa ketemu pelakunya, ditangkap dan kemudian diadili. Kenapa? Supaya kemudian ada presiden yang baik juga ke depannya. Kita tuh tahu gitu loh. Kalau misalnya lo melakukan hal ini ada konsekuensi hukum yang akan menimpa lo, hukuman berapa tahun dan lain sebagainya, agar tidak ada lagi orang yang akan melakukan hal itu di kemudian hari gitu. Ini Masya Allahnya ketangkap kamera soalnya kan. Padahal kejadian ini kan gak cuma sekali, 2 kali, udah sering kan. Sering banget. Itu sih. Yang dikhawatirkan kan kita juga jadinya kalau mau naik kereta atau apa jadi mikir-mikir gitu kan, jadi khawatir. Tapi di satu sisi kita happy juga dengernya ya bahwa memang penanganan dari KAI-nya sendiri juga udahlah gercep gitu. Dan ini ditanggung pokoknya sampai bener-bener beres, sampai fully recover sehat gitu ya berarti ya. Betul. Kamu trauma gak untuk naik kereta lagi? Trauma pastinya. Kan sifat manusiawi tuh Kak. Tapi untuk kedepannya masih tetap naik sih ya kan. Soalnya kan urusan enak, kerjaan urusan juga. kerjaan bisnis kayak gitu. Terus kalau naik ke AI kan juga santai kita kan, nggak capek. Nah itu sih sebenarnya yang kenapa juga kita pengennya naik kereta ya kalau pergi ya. Nyaman. Itu juga kita mengharapkannya dengan kita menggunakan transportasi umum ini kemudian bisa diberikan rasa aman juga dengan penegakan hukum yang baik gitu ya. Diharapkannya sih kayak gitu. Wah kalau aku pribadi soalnya begitu tahu kejadian kemarin sebelum bertemu dengan dirimu, aku tuh sempat kepikiran karena aku termasuk pengguna kereta api, kok agak takut ya. Takutnya kejadian ini terulang kembali gitu. Jadinya mungkin akan, ya tadi Davi bilang, takutnya bikin kesan yang kurang menyenangkan juga kalau misalnya menggunakan kereta api. Padahal sebenarnya memudahkan sekali ya kereta api ya. Iya. Secara experience juga menyenangkan. Ngomong-ngomong ini berarti ke Jakarta dari Surabaya? Dari Surabaya kemarin. Naik kereta juga apa? Naik pesawat. Oh, naik pesawat ya. Pulangnya rencananya gimana nih kalau boleh tahu? Naik pesawat juga. Pesawat juga. Nggak naik kereta ya ini ya. Ntar dulu. Kak Widya, kalau misalnya kamu punya kesempatan nih untuk bertemu dengan pelaku, apa yang ingin kamu sampaikan kepada pelaku? Stop, lempar-lempar. Karena menyangkut nyawa manusia Nyawa juga. sih ini. Iya. Iya. Kalau kemarin aku nih ya, kan kita belum tahu kalau itu anak kecil atau orang tua. Nah, kalau anak kecil kan suka ke jendela banget ini. Takutnya malah parah. Kenanya lebih fatal gitu. Terus ini juga kena mata sebenarnya bisa sampai kebutaan. Kan kita nggak tahu ya resiko. Cacat jangka panjang ya. Iya gitu, ini bisa permanen. Jadi gemes sih. Apalagi yang kamu pengen sampaikan? Hanya itu saja? Hanya itu saja. Baik ya. Udah gitu doang. Iya, ikuti aturan aja. Ikutin polisi lah, ikuti hukum Indonesia gimana kayak gitu. Tapi baik sih. Ada keinginan untuk menuntut mungkin kepada pelaku ini? Langsung aja Kak, kita langsung lempar ke polisi aja. Biarkan kemudian polisi yang akan. Hukum lah yang melakukannya semuanya. Karena tadi juga sempat cerita di belakang gitu ya bahwa teman dari Mbak Widya juga kena juga menjadi korban dan bahkan masuk ke dalam mata dan di bagian dalam matanya sampai dengan saat ini untuk melihat itu masih berbayang katanya. Jadi kalau kena cahaya ya tadi sama misalkan ngelihat gadget itu bahkan bisa blur, katanya bisa buram ya tadi ya. Itu yang jangka panjang berarti kan. Maksudnya kita nggak pernah tahu tuh apakah misalnya bisa sembuh total atau tidak. Tapi kan bisa dibayangkan ya dengan kondisi seperti ini. Ya ini harus ada penegakan yang jelas supaya nggak ada lagi terjadi hal-hal seperti ini. Please banget ya, please banget. Kan kita juga nggak tahu ini pelakunya orang dewasa kah, anak kecil kah, atau siapa. Tapi udahlah, ini kelakuan kayak gini nggak bisa dibenarkan. Nggak ada mau dari point of view yang sebelah mana juga nggak ada bener-benernya gitu. Jadi mudah-mudahan
bisa ketemu, mudah-mudahan kita juga bisa ketemu cara ya supaya bisa lebih ada perlindungan lagi karena kita juga nggak kebayang gitu. Benar kata Aryo tadi, gimana coba kita menjaga jalanan sepanjang lintasan kereta api itu kan juga kayak nggak mungkin gitu. Jadi mudah-mudahan ini kayaknya mungkin bisa datangnya dari kesadaran pribadi masing-masing gitu ya, dari keluarga masing-masing supaya hal kayak gini nggak kejadian lagi please. Dan kita mau kemana-mana lagi naik kereta dengan nyaman, pemandangan bisa kita lihat kan asik ya. Asik banget. Kak Widya harapannya apa? Kalau dari Kak Widya sendiri? Harapannya untuk aku sendiri harus cepat sembuh sih. Amin. Ya, soalnya banyak tim-tim aku yang di belakang juga butuh Orderan aku. udah nunggu nih orderan. Itu anak-anak semuanya info aku gitu. Kan? Terus tim-tim aku yang kayak orang-orang ibu-ibu, bapak-bapak itu juga masih nungguin aku juga kayak tuh. Jangan sampai ada souvenir-souvenir jadi terbengkalai. Nah, itu soalnya kan untuk banyak orang kayak orang tua kayak ibu bapak itu banyak yang cari kerja. Nah, itu. Dan kebetulan kerja di kamu gitu ya. Jadi kamu buka lapangan pekerjaan juga bagi ibu bapak yang ada di sekitar rumah kamu. Wah, Masya Allah banget. Luar biasa. Boleh gak sih kasih tahu kalau misalnya mau cari souvenirnya itu bisa di Instagram atau di mana? Bisa di Instagram, bisa di TikTok. Apa tuh Instagramnya? GBS Sata. GBS Sata souvenir. Berarti souvenirnya untuk nikahan atau apa nih? Untuk semuanya, pernikahan, Mercedes, kayak hadiah-hadiah gitu juga bisa. Ya, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi pintu rezeki gitu ya atas kejadian yang sudah terjadi pada dirimu ini. Mudah-mudahan kamu juga nggak nyesel, nggak lagi trauma menggunakan kereta api karena bagaimanapun memang transportasi umum seperti itu yang perlu kita sama-sama support gitu ya agar transportasi di Indonesia juga semakin baik dan mudah-mudahan orang-orang di luar sana yuk berhenti melakukan keisengan-keisengan yang bisa berdampak buruk apalagi terutama bisa menyebabkan cacat dalam jangka waktu yang lama itu sih. Mending kayak gini bikin usaha ya kan jadi bapak-bapak ibu-ibu yang masih bisa kerja bisa berkarya souvenir-souvenir juga bisa bikin senang orang mendingan kayak gitu deh ya. Udah jangan lempar batu deh ya. Apalagi sembunyi tangan habis itu kan. Nah ini lempar batu sembunyi tangan. Kali aja dia nonton tahu. Aduh jangan deh, mendingan lu gak usah nonton deh, enggak. Daripada gue marah-marahin lu. Ini Kak Widya udah baik banget kalau ketemu cuma ngomong gitu doang. Nah lu kalau ketemu sama gue, rambut lu minimal hilang lah gitu. Bisa diterkam. Iya, pengen gue cubit ubun-ubunnya tapi. Iya bener. Gitu, ya. Kak Widya terima kasih banyak ya udah mau bergabung di sini. Terima udah kasih. cerita. Dan membuka mata kita semuanya juga bahwa kejadian-kejadian kayak gini tuh masih ada sampai dengan tahun 2025 ini. Jadi harus kita stop bersama-sama, harus kita hentikan. Gak ada lagi yang kayak gini. Hati-hati nanti pulangnya di perjalanan sampai dengan selamat lancar ya. Souvenir-souvenirnya juga laris manis. Mungkin boleh satu kali lagi tadi apa namanya? Instagramnya? GBS Sata Souvenir. GBS Sata Souvenir. Yang mau nikah, yang mau bikin acara, silahkan boleh dicari ya. Langsung aja ya. Iya, lumayan kan jadi jualan ya. Teman-teman, silakan dicari tuh bukan kakaknya ya, bukan kakaknya tapi souvenirnya ya. Iya, souvenirnya. Kita nggak ngomongin kakaknya. Pesan deh tuh yang banyak ya. Bener. Kak, kita mau closingan nih sekalian. Ikutan tagline bareng-bareng ya. Kalau kita ngomong detik pagi. Jangan tidur lagi. Tapi gayanya bebas. Jadi boleh, jangan tidur lagi gitu boleh. Siap, aman. Oke. Itu dia. Dan ketiga, sekarang ini adalah hari Jumat. Kita mau mengucapkan selamat weekend buat teman-teman semuanya yang masih mau seru-seruan di hari Sabtu dan juga Minggu besok. Tapi jangan lupa karena detik paginya akan kembali setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat dari jam 8 pagi sampai dengan jam 11 siang. Update terus pokoknya semua sosial media kita di berbagai platform. Follow kalau belum ya, karena nanti banyak sekali informasi-informasi yang seru, update-update yang menarik. Pokoknya kita sajikan setiap hari. Instagram, ada di X, ada di TikTok, ada di YouTube, ada di mana lagi ya? Ada udah di semua. Facebook. Oh ya, Facebook juga ada lagi. Semuanya ada. Nah, namanya sama, Detikcom. Oke. Kalau gitu kita semua pamit ya. Arya Sungkoro pamit. Davi Andre juga pamit. Kak Widya juga ikutan pamit ya. Itu dia. Sampai ketemu di hari Senin. Tetap di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Happy weekend guys. Bye-bye.